Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Allah atas kesempatan kini dan di sini kami masih boleh mendengar firman-Mu yang kudus. Anugerahi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami mengerti akan firman Tuhan untuk menumbuhkan iman percaya kami bahwa Engkaulah Allah yang kekal, yang setia, yang terus-menerus menyertai kehidupan kami. Demikian kami boleh tetap ikut jalan-jalan Tuhan. Itulah doa pengharapan kami. Kami bermohon dan kami telah bersedia mendengar Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kebaktian malam adalah dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 9. Khotbah ini tentang akhir zaman saya bacakan untuk kita. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni berangsi yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya tahu persis bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang mendengar firman ini pasti tahu tentang ketokohan Daniel. Seorang Yahudi yang ada di pembuangan. Daniel artinya Allah yang tiada bandingannya. Seorang Daniel yang bijak dan mampu menafsirkan mimpi. Sehingga Raja Nebukadnezar di kerajaan Babel menganugerahi gelar dan kedudukan yang tinggi bagi Daniel dan kawannya yang bertiga. Daniel dalam kitab ini sungguh berbeda dengan ada yang tertulis di Perjanjian Lama secara umum, tapi untuk di Perjanjian Baru hampir persis sama dengan kitab Wahyu yang berisi penglihatan-penglihatan dan berisi apokaliptik, artinya yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan kini kita sampai kepada topik khotbah ini. Tentunya kita akan berpikir, saudara-saudara, sebentar lagi adalah akhir tahun Gerejani dan sekaligus peringatan orang-orang mati. Itu sebabnya kita diarahkan untuk melihat akhir kehidupan kita. Bagaimanakah kedatangan Kristus kedua kali? Bagaimana pergumulan orang beriman? Ini yang akan
dihadirkan melalui khotbah ini, melalui kitab Daniel. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan bahwa adanya penglihatan atau wahyu tentang masa yang akan datang. Kalimat ini kita temukan di pasal 12 dimulai dengan kata pada waktu itu. Sebenarnya ini adalah lanjutan urutan apa yang dituangkan dalam pasal 11 tentang zaman akhir eskatologis, di mana akan timbul masa-masa kesesakan, adanya perang yang berkecamuk di antara bangsa-bangsa dan negara, atau bahkan pergumulan yang dihadapi orang akibat tekanan penindasan dari penguasa-penguasa dunia, kerajaan yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap umat Allah. Apakah Allah membiarkan hal terjadi, saudara-saudara? Ternyata Tuhan membela umatnya dengan menghadirkan dalam kitab ini seorang Mikhael akan mendampingi anak-anak bangsa, dan Tuhan akan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Orang-orang akan dibebaskan, dan mereka-mereka yang disebutkan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itulah yang takut akan Tuhan dan diselamatkan karena mereka menghormati nama Tuhan. Allah berjanji akan membebaskan tiap orang dari penderitaan, dari pergumulannya, atau bahkan dari dunia kematian. Disebutkan dalam perikop ini, orang yang tertidur dalam debu tanah akan dibangkitkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan yang tidak setia, saudara-saudara, akan mengalami kehinaan, akan mengalami kengerian yang begitu hebat. Pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang terluput dari kengerian itu? Kitab Daniel menguraikan kepada kita dalam khotbah ini, mereka adalah yang tertulis namanya di kitab kehidupan. Sebagaimana kita mengingat apa yang dikatakan Yesus di Lukas 10 ayat 28b. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara-saudara, siapa ini? Itulah mereka-mereka yang setia dan orang benar menuruti kehendak Allah. Orang benar yang hidup menurut imannya dan yang terus-menerus bertekun. Bertekun yang bagaimana? Dia akan tetap memikul salib, mengikuti jalan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam penulis Ibrani pasal 10 ayat 38. Disebutkan di sana, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Yang menunjuk adalah kesetiaan. Karena apa? Apabila ia mengundurkan diri, maka Tuhan tidak akan berkenan padanya. Saudara-saudara, inilah perjalanan pergumulan hidup. Walau begitu banyak penderitaan, walaupun begitu banyak walaupun banyak yang kita hadapi, tekanan ekonomi, tekanan, dan bahkan penyakit dan lain sebagainya yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mampu mempertahankan iman kita, dan akhirnya Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik. Apa itu? Mereka akan menerima mahkota kehidupan, dan disebutkan orang-orang bijaksana yang percaya dan beriman seperti cahaya cakrawala dan bersinar seperti bintang-bintang sampai selama-lamanya. Namun sebaliknya bagi mereka yang tidak setia akan mendapat hukuman, saudara, akan direndahkan, dan bahkan kengerian yang amat hebat dan kekal itu akan mereka alami. Itu artinya kematian yang selama-lamanya. Pertanyaan yang mendasar bagi kita setelah memahami, mendengar ini, bagaimanakah akhir hidup kita? Coba kita periksa lagi ayat 2 yang menyebut banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara-saudara, kita ditantang untuk melihat akhir hidup kita kelak. Itu berarti mulai sekarang kita harus menjangkau apa akan terjadi di masa mendatang. Bagaimanakah meraih hidup yang kekal itu? Bagaimanakah kita menghindari kematian yang kekal itu? Saudara dituntun
bukan untuk memecahkan teka-teki ini, karena ini adalah rahasia Allah. Persoalannya kita adalah orang bijak, orang beriman yang hanya mau selamat. Itu perjuangan iman kita. Dibandingkan orang fasik, tidak mempersiapkan diri, bahkan menghadapi masa-masa kesesakan, kesulitan itu dia hanya pasrah. Pada waktu pasrah, pada kehidupannya. Dia tidak peduli perjalanan kehidupan ini. Dan tidak mau menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Begitu beratnya kadangkala kesulitan yang dihadapi. Tetapi dia apatis. Saudara-saudara, kita diajak persoalan selamat bukan mengetahui cara atau kapan itu tiba, kapan itu terjadi, bukan mengukur-ukur waktu. Tapi kita diperhadapkan untuk boleh setia dan bertahan sampai akhir zaman dalam iman yang teguh, tidak goyah walaupun menghadapi berbagai kesulitan. Firman ini mengajak kita kan suatu peristiwa atau bahkan suatu masa bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kehidupan ini, bukan. Tetapi bagaimana orang beriman boleh menjalaninya dan tetap hidup tidak jauh dari Tuhan. Artinya saudara-saudara, jalani kehidupan ini dan tetap bersandar kepada apa yang diinginkan Tuhan. Jangan menghindar dari pergumulan, tetapi hadapi itu dengan kuat, karena itu adalah ukuran bagi iman saudara. Sebab itu saudara-saudara, bijaksanalah. Jika ada harta, jika ada uang, jika ada yang kita punya selama di dunia ini, ingat itu bukan kekekalan. Kita hanya boleh nikmati itu selama dunia, tetapi kita harus pikirkan harta surgawi. Karena harta surgawi melebihi segala apa yang kita miliki di dunia ini. Itu tentu menuntut kebijaksanaan dari saudara saya kita menyikapi setiap keadaan yang kita hadapi. Sehingga kita tidak terlena akan kondisi waktu yang begitu melelahkan ini. Tapi kita akan jalani saudara-saudara dengan penuh kebijakan. Ingat, iblis menawarkan jalan kehidupan yang indah, tapi mengesampingkan perintah Tuhan. Bukan manusia yang mengatur jalan-jalan kehidupan ini, tetapi Tuhanlah yang menentukan sampai akhir zaman. Di akhir zaman pengharapan penggenapan bagi orang yang setia dan yakin, Allah akan membebaskan dari kesesakan tadinya. Yang kedua saudara-saudara yang kasih Yesus, penggenapan apa yang dilihat oleh Daniel kita akan temukan. Ketika dia berdiri di tepi sungai dan melihat ada kejadian sungguh luar biasa, orang berdiri sebelah kanan dan sebelah kiri sungai itu. Dan sementara yang lain berdiri di atas hulu sungai dan berpakaian lenan dan bertanya, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Dan ada juga jawaban, suatu masa, 2 masa, setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus ini, maka segala hal itu akan digenapi. Sulit kita mengartikan ini saudara-saudara. Saya juga sulit memahami. Tetapi kita yakini setelah kerajaan iblis lenyap dan semua pengaruh-pengaruhnya dalam hidup orang beriman atau di akhir zaman ini, apalagi orang yang tak mengenal Allah, yang telah dibodoh-bodohi iblis, disitulah berakhir segala-galanya akal-akalan iblis setan ini. Semua kejahatan niat yang tidak baik ini akan berakhir. Dan kita akan menikmati kekekalan karena kita adalah orang yang setia. Saudara-saudara, kita teringat ketika Yesus datang menghakimi dan dia akan membawa anak-anaknya di kerajaannya. Dan dia akan berkata, marilah anak-anakku, kamu mewarisi kerajaan Allah itu. Selama masa penantian kita harus sabar. Selama penantian kita harus tekun. Bukan berarti tidak mau bekerja.
Apapun harus kita lakukan, sama seperti kata Paulus di kitab Tesalonika. Jangan hanya menunggu-menunggu, tetapi orang bekerja itu yang patut makan. Daniel tidak disuruh menghitung kapan itu. Tetapi sebagaimana tertulis di ayat 13, engkau pergilah sampai pada akhir zaman tiba, engkau akan beristirahat dan bangkit mendapat bagian pada kesudahan zaman. Yesus juga pernah berkata, tidak seorang pun tahu kapan waktunya, hanya Allah Bapa yang di surga yang tahu. Sebab itu kita tidak perlu menghitung-hitung. Banyak orang akal-akalan menghitung akan tiba akhir zaman besok, lusa, tahun depan. Mari kita persiapkan diri, bukan itu persoalannya saudara-saudara. Bukan hal mengukur-ukur soal waktu. Yang pasti bagaimana kita menjalaninya dengan penuh pengharapan, dan akan berkata Maranatha, datanglah engkau ya Tuhan. Sehingga selama masa penantian ini, walaupun kalau istilah parusia yang tertunda, tapi bagaimana sekalipun saudara-saudara, kita harus menjalaninya. Karena segala sesuatunya akan berakhir pada waktunya, segala sesuatunya indah pada waktunya. Kejahatan akan berakhir, orang mati akan dibangkitkan, penghakiman akan terjadi kepada setiap orang. Dengan datangnya dunia yang baru, maka berakhirlah penderitaan bagi orang-orang yang tertindas. Sekali lagi, apa yang harus kita perbuat saudara-saudara? Apa yang harus kita lakukan mengisi hari-hari kita? Jawabannya, jangan biarkan dirimu dipengaruhi ajakan iblis. Jangan mau dihasut setan. Apalagi orang yang tidak peduli kapan datangnya Kristus, yang persis harus kita persiapkan dalam diri ini. Mengisi hari-hari dengan kerohanian bukan berarti tidak bekerja, teruslah aktif bekerja, dan ingatlah, jangan mau disesatkan. Karena apa? Orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang fasik yang mau menurut ajakan setan iblis tadi, itu akan menerima hukumannya. Apalagi mereka yang tidak mau merubah, yang tidak mau bertobat, menganggap angin lalu apa yang dikatakan di dalam Alkitab firman Tuhan, saudara-saudara. Tetapi orang percaya, dia tidak egois, dia mau terus-menerus bertekun, dan bahkan bersekutu dengan orang beriman lainnya. Jangan kita mau turut dalam kelompok yang tidak mau peduli. Jangan mau kita ingini turuti orang yang tidak mau bersekutu, seakan-akan kita yang benar. Atau bahkan ada yang menyatakan bahwa dia akan selamat nantinya. Jangan. Karena apa saudara-saudara? Itu semua pemikiran seperti itu adalah rekayasa iblis. Pengaruh ajaran-ajaran sesat yang membawa kita kepada kematian. Saudara adalah umat yang diurapi Allah. Saya juga, kita, jemaat Tuhan di Bakom ini atau dimanapun berada sebagai umat percaya yang sabar dalam penantian. Tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah terhasut godaan dunia. Ingat, harta tidak menjamin kehidupan kekal. Namun tidak perlu kita berarti tidak ada harta. Perlu untuk mengisi hari-hari kita selama di dunia ini. Kita bekerja mengumpulkan harta untuk bekal jasmani kita. Tetapi ingat, itu tidak kekal. Oleh sebab itu masih panjang perjalanan hidup ini. Tetapi siapkanlah, waspadalah, jangan masuk ke jurang kehancuran. Kematian Yesus, kebangkitannya adalah wujud keselamatan yang diberikan. Jangan sia-siakan itu. Jangan sombong, jangan tidak peduli. Tapi berusahalah giat dalam pekerjaan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan jadi payamu tidak sia-sia. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu mengingatkan kami untuk waspada, berjaga-jaga dan tidak sesat atas ajakan orang-orang yang menghitung-hitung hari-hari akan kedatangan Kristus kedua kali, atau bahkan yang hanya membawa alam pikirannya sendiri, tidak peduli akan masa depan. Tuhan Yesus belajar pada firman-Mu melalui Daniel, melihat dalam satu penglihatan itu
bahkan sebagai orang beriman yang telah mendahului. Sebelumnya juga akan Tuhan bangkitkan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Tetapi orang fasik yang tidak peduli, yang selalu digoda, disesatkan oleh iblis setan, mereka akan terjerumus jauh. Tolong kami Bapa jika kami melangkah salah. Tolong kami Tuhan jika kami tersesat. Masukkan kami pada pengharapan yang hidup akan keselamatan. Itulah yang kami inginkan dari Tuhan dalam masa depan, dalam perjalanan kehidupan yang masih panjang ini, karena Tuhan yang menentukan. Engkau hanya menginginkan kami waspada, berjaga-jaga, dan tidak sesat, karena jalan-jalan di dunia ini begitu banyak menawarkan jalan-jalan keselamatan, tapi pada akhirnya terjerumus ke jurang kematian. Sebagai orang beriman dan jemaat Tuhan di Bakom ini atau dimanapun berada, jemaat Tuhan yang percaya, yang tetap setiakan imannya, Engkau akan selamatkan. Itulah harapan kami. Terima kasih Yesus. Kami akan sebut Maranatha, datanglah ya Tuhan. Amin.